Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kaifa halukum jami'an ayyuhat tullab. Ya, pada pagi hari yang berbahagia ini kita bersyukur pada Allah ya, karena masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa melanjutkan pelajaran nahwu secara online ya. Namun tak lupa terlebih dahulu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang lebih besar dari nikmat kesehatan, berupa nikmat iman, Islam ya, serta mengenal sunnah dan mengikutinya sesuai dengan manhaj salaf. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Baik, tanpa memperpanjang mukaddimah lagi ya, langsung saja kita masuk ke judul hari ini, yaitu al-i'rabu wal bina'u. Al-i'rabu wal bina'u fil asma'i ya. I'rab dan bina ya, i'rab dan bina dalam isim ya. Al-i'rab wal bina fil asma' yang qasimul ismu ila mu'rabin wa mabniyin ya. Barisi bukunya kalau yang nggak tahu. Al-i'rab wal bina fil asma, i'rab dan bina dalam isim ya. Isim yang qasimul ismu ila mu'rabin wa mabniyin ya, isim itu terbagi menjadi mu'rab dan mabni. Al-mu'rabu huwal kalimatul lati yataghayyaru syaklu akhiriha bitaghayyuri mawqi'iha al-i'rabi ya. Mu'rab ya, jadi isim itu ada dua, isim mu'rab dan isim mabni. Nah, al-mu'rab ya, isim mu'rab. Apa itu? Huwal kalimah, yakni kata allati yataghayyaru syaklu akhiriha, yang baris akhir kata tersebut berubah ya. Baris akhir kata tersebut berubah. Contohnya kitabu bisa berubah menjadi kitaba. Nah, itu ya, berubah baris akhirnya, yakni kata yang baris akhirnya berubah bitaghayyuri mauqi'iha fil i'rab, karena berubahnya posisinya, posisi kata tersebut berubah dari segi i'rabnya ya. Nah, lihat dulu. Wal na'khudh 'ala dzalika mithalan. Nah, perhatikanlah contoh berikut. Alkitab, kata alkitab di sini. Saufa nasta'milu hadhil kalimah fi thalathi jumal. Kita akan gunakan kata alkitab pada 3 kalimat. Nah, perhatikan. Alkitabu shadiqun wafiyun. Nah, tengok baris kata alkitab, huruf ba-nya ya. I'rab ini antum perhatikan baris huruf akhirnya saja, bukan seluruh hurufnya. Jangan nanti bingung ya. Mu'rab itu, ilmu nahwu itu dia membahas akhir-akhir kata, baris akhir huruf ya, baris huruf terakhir. Paham? Nah, al-kitabu shadiqun wafiyun. Nah, ala akhiriha dhammah ya, akhir kata tersebut huruf ba adalah dhammah ya. Innal kitaba, lihat, ala akhiriha fathah. Kalau tadi awalnya dhammah, maka sekarang yang nomor 2 huruf ba-nya, akhir huruf akhirnya yaitu huruf ba, barisnya adalah fathah. Sekarang fil kitabi, kitab baris bawah ya, tahta akhiriha kasrah. Wa fil i'rab naqul. Nah, dari segi i'rabnya kita katakan al-kitabu fil mithalil awal ya. Kitab pada contoh yang pertama, al-kitabu shadiqun wafiyun. Lihat situ. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Nah, lihat di situ ya. Mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Nah, kalau mubtada otomatis dia marfu', karena definisi dari mubtada adalah ismun marfu'un fi awalil jumlah. Nah,
Jadi kalau ditanya nanti, Ustadz itu kenapa dia pakai baris dhammah? Karena dia mubtada. Kalau mubtada, Ustadz kenapa harus dhammah? Karena mubtada memang dari sononya, dari kaidah asalnya, dia memang harus marfu dan tanda rofa adalah dhammah. Paham? Baik. Al-kitabu fil misalis sani. Lihat di situ, buku pada contoh kedua. Ismu inna mansubun wa alamatu nasbihil fathatu. Nah, lihat situ. Ya, kata Alkitab di situ kenapa dia baris atas? Karena di depannya ada inna. Maka kata yang di depannya ada inna, kata tersebut menjadi isim inna. Maka kalau dii'rabkan kata Alkitabnya isim inna mansub. Nah, isim inna itu harus mansub dan tanda nasab itu fathah. Nah, makanya dibilang wa alamatu nasbihil fathah. Ya, lanjut yang nomor 3. Al-kitabu, al-kitab fil misal as-salis. Kata Alkitab pada contoh yang ketiga. Lihat di situ. Wa ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Nah, ya. Dia kata Alkitab di situ adalah isim majrur dan tanda jarnya adalah kasroh. Nah, dia menjadi baris bawah kasroh karena ada huruf jar. Nah, kata Alkitabu dia menjadi mubtada. Pada kata Alkitaba di depannya ada inna, dia menjadi isim inna. Pada kata al-fil kitabi dia menjadi majrur karena di depannya ada fi. Nah, mubtada, kemudian isim inna, kemudian isim majrur, inilah yang disebut dengan kedudukannya dari sisi i'rab. Itu maksudnya. Jadi suatu kata itu dalam bahasa Arab berubah barisnya sesuai dengan kedudukannya dari segi i'rabnya. Nah, kata Alkitab yang pertama dia dhammah karena dia menjadi mubtada. Itu kedudukannya jadi mubtada, maka mubtada itu barisnya marfu. Yang kedua, dia berubah menjadi isim inna, barisnya mansub karena inna itu menasabkannya, berubah barisnya. Nah, yang nomor 3, kata fil kitabi, berubah dia menjadi baris kasroh, kitabi, karena di depannya ada huruf jar, jadilah dia isim majrur. Nah, dia menjadi isim majrur, itulah kedudukannya dari segi i'rabnya. Bisa dipahami sampai di sini ya? Nah, selanjutnya, itu tadi contoh dari al-mu'rab. Sekarang lihat al-mabni. Huwal kalimatul lati la yataghayyaru syaklu akhiriha bitaghayyuri mauqi'iha al-i'rabi. Bal ya tazallu ala suratin wahidatin wal na'khudh ala dzalika misalan. Nah, kita bacakan dulu. Bukan mabna tapi mabni ya. Nah, barisi, Ustaz baca salah tadi. Al-mabni, apa itu? Isim mabni, ya isim mabni adalah huwal kalimatul lati la yataghayyaru syaklu akhiriha bitaghayyuri mauqi'iha al-i'rabi, ya. Ya, ini suatu kata yang ya baris huruf akhirnya tidak berubah, ya, meskipun kedudukannya dari segi i'rab berubah. Bal tazallu ala suratin wahidah, ya, bahkan dia hanya berada dalam satu bentuk saja, walaupun dari sisi i'rabnya kedudukannya, ya, dari i'rab dia berubah, tapi barisnya tidak berubah. Perhatikan, hadza saufa nasta'milu hadza, lihat di situ kata hadza dalam kurung. Saufa nasta'milu hadhil kalimah fi thalathi jumalin, lihat di situ. Kata hadza kita akan menggunakan kata tersebut pada 3 kalimat. Lihat di situ. Hadza tabibun mudarribun. Hadza tabibun mudarrab ya, bukan mudarrib. Hadza tabibun mudarrabun. Lihat di situ, waqa'at mubtada. Kata hadza di situ ya, dia menjadi mubtada. Apa itu mubtada? Kata yang berada di awal kalimat.
isim marfu yang berada di awal kalimat. Ustaz, kata hadza marfu, Ustaz. Marfu. Mana tandanya, Ustaz? Itu bahasannya nanti. Kata hadza dia fi mahalli raf'in. Dari segi i'rabnya nanti cara mengi'rabnya enggak bisa dibilang marfu, hadza ismun marfu'un, enggak bisa kayak gitu dia. Nanti dia lain bahasannya, dia enggak begitu cara ngi'rabnya. Yang penting hadza di situ dia menjadi mubtada. Dan definisi mubtada itu adalah isim marfu di awal kalimat. Nah, hadza berada di awal kalimat, maka otomatis dia menjadi mubtada. Hanya saja dia tidak memiliki tanda mubtada yaitu dhammah. Tapi kalau dari segi i'rab dikatakan dia fi mahalli raf'in. Mubtada. Bingung? Kalau bingung nanti penjelasannya, ya. Yang penting antum harus tahu dulu kata hadza di situ dia menjadi mubtada, dan mubtada harusnya dhammah, tapi hadza tidak dhammah. Perhatikan ya. Nah, sekarang yang kedua, lihat di situ. Syakartu hadza at-tabiba al-mudarraba. Syakartu hadza at-tabiba al-mudarraba. Lihat di situ kata hadza waqa'at maf'ulan bihi. Kata hadza pada kalimat yang kedua posisinya itu dia sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih harusnya dia mansub. Ya, karena definisi maf'ul bih adalah ismun mansubun, itu definisi awalnya. Ya. Ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Isim mansub yang ditimpa perbuatan si pelaku. Tapi kata hadza di sini dia tidak memiliki tanda nasabnya yaitu fathah. Ya. Ustaz, hadza itu kan barisnya fathah. Iya, tapi dia enggak kayak gitu sebenarnya. Maksud enggak kayak gitunya, perhatikan ya. Hadza itu udah dari awalnya dia baris atas. Maka kata hadza di sini ya, nanti cara mengi'rabnya dikatakan hadza isim isyarah, ya. Hadza isim isyarah mabniyun 'alal fathi. Dia nanti disebutkan mabniyun 'alal fathi. Jadi bukan hadza maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi fathah, enggak begitu. Ya. Nah, pokoknya di sini enggak usah dulu diperhatikan perubahan barisnya, ya. Antum cukup melihat kata hadza di sini barisnya enggak berubah walaupun kedudukannya berubah dalam kalimat. Jadi hadza yang pertama tetap hadza, hadza yang kedua yang posisinya maf'ulun bih juga tetap hadza. Paham di sini ya? Kemudian perhatikan yang nomor 3. Sallamtu ala hadza at-tabibi al-mudarrabi. Nah, lihat di situ kata hadza waqa'at ba'da harfi jar. Kata hadza terletak setelah huruf jar. Nah, sekarang perhatikan penjelasannya. Lahir ya, anna kalimat hadza, bahwasanya kata hadza akhadhat syaklan wahidan fi jami'il halat, ya. Kata hadza mengambil satu baris saja, satu bentuk saja dalam semua kondisi. Ya. Jadi maksud kondisinya di sini apa, Ustaz? Perhatikan, simak baik-baik. Kata dalam bahasa Arab itu mempunyai kondisi. Apa saja kondisi dalam bahasa Arab? Lihat di sini, ar-raf'u. Ya. Jadi kondisi kata dalam bahasa Arab itu ada. Kondisinya adalah rafa, nasab dan jar. Paham di sini? Itu dia. Walam yataghayyar syaklu akhiriha, dan baris akhir dari kata hadza tidak berubah. Wa hakadza jami'ul kalimat al-mabniyah. Begini jugalah ya bagi kata-kata atau isim-isim mabni yang lain. Paham ya? Nah, taib. Tadrib. Tukarrimu daulatu al-ulama alladzina bara'u fi majalatin ilmiyatin muta'addidatin wa hadza
apa nih ya? At-takarrum wa hadzat takarrumu, itu kurang mimnya. Wa hadzat takarrumu haqqun minal huquqil lati yanbaghi an tu'adda lahum. Ya, tengok. Istakhrij ya. Istakhrah ini salah. Ini tamarbutahnya rubah menjadi huruf jim. Istakhrij minal faqrah as-sabiqah, ya, keluarkanlah dari kalimat di atas, ya, dari paragraf di atas. Faqrah itu paragraf ya. Keluarkanlah dari paragraf di atas apa yang dia minta keluarkan. Nomor 1, ismaini mu'rabaini, 2 isim mu'rab. Kemudian ismaini mabniyaini. Ini salah dia nih ya, bukan mubinan, ini salah ini. Mabniyaini. Nah, ya. Nah, itu yang nomor 1, ada 2 print. Afwan. Ini di sini ada tugas ya, bagian hamzah. Yang bagian hamzah ada 2 perintahnya. Yang tadi pertama itu mengeluarkan 2 isim mu'rab, kemudian yang keduanya mengeluarkan isim mabni, 2 juga. Nah, latihan atau tugas nomor ba atau nomor ba ya, kita bilang aja ya, huruf ba, yang huruf ba, a'rib ma fauqal khatti, i'rabkanlah kata yang digaris bawahi. Ya, itu dia. Itu yang bagian ba. Kemudian yang jim, perhatikan. Yang bagian jim. Hadza alimun karramathu daulatu. Ya. Digaris bawahi kata hadza. Karramatid daulatu hadzal alima. Kemudian sallamal hadiruna ala hadzal alimi. A'rib kalimah hadza fil jumal as-sabiqah. Nah, lihat sekarang jawabannya. Ya, al-ijabah. Antum lihat sini. Oke. Lihat sini al-ijabahnya, al-ismani al-mu'rabani ad-daulah dan al-ulama. Wa fil faqra asma'un ukhra mu'rabatun. Ya. Isim mu'rab, 2 isim mu'rab pada paragraf itu adalah ad-daulah dan al-ulama. Sebenarnya pada paragraf di atas itu masih banyak isim mu'rab yang lain. Yang nomor 2, lihat sini. Al-ismul mabni, isim mabni adalah di sini pada paragraf di atas kata hadza isim isyarah. Oh, berarti di sini dia enggak minta 2 isim. Yang bagian hamzah ini isman mabniyan, memang 1 aja dia mintanya, bukan 2 ya. Ya, isman mabniyan adalah di sini pada paragraf di atas kata hadza. Nah, sekarang lihat yang bagian ba. A'rib ma fawqal khat, garis bawahi kata yang digaris, i'rabkanlah kata yang digaris bawah. Lihat sini kata yang bagian ba ya. A'rib ma fawqal khatti. Oke. A'rib ma fawqal khatti, yang digaris bawahi, yang ad-daulah dan al-ulama. Lihat di sini kalimahnya, yang pertama adalah ad-daulah, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ya, jadi kata ad-daulah yang pertama di situ menjadi fa'il dan tandanya adalah dhammah. Kemudian kata ad-daulah maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Ya. Nah, sekarang lihat yang jim. Ya, yang jim ini dia menyuruh a'rib kalimah hadza fil jumal al-atiyah, suruh mengi'rab kata hadza pada 3 kalimat ini. Nah, lihat di sini. Ini diperintahkannya ajib anta. Nah, ini perhatikan anak kelas 9, yang bagian jim ini antum kerjakan dan kumpul ke ustadz. Yang bagian jim saja. Hanya kata hadza pada kalimat pertama, kalimat kedua dan kalimat ketiga. Ini i'rabkan, kumpul ke ustaz. Ya, baik. Sekarang kita masuk alamatul i'rab fil asma. Ya, alamatul i'rab fil asma. Ya. Kita lihat sini. Tanda-tanda i'rab
pada isim. Tanda-tanda i'rab pada isim. Tanqasimu alamatul i'rabi fil asma ila asliyah wa far'iyah. Ya, tanda-tanda i'rab dalam isim terbagi menjadi tanda asli, asliyah, tanda asli, wa far'iyah, dan tanda cabang. Wa hayya bina nata'arraf ala hadhihi al-alamati min khilalil jadwalil ati. Mari kita mengenali tanda-tanda i'rab dari tabel di bawah berikut. Ya. Al-alama al-asliyah, kemudian misaluha, kemudian al-alamah al-far'iyah, kemudian di sampingnya misaluha. Lihat sini, al-alama al-asliyah ad-dhammah, ya. Tandanya ya rafa. Tanda rafa yang asli adalah dhammah. Jadi kalau nanti disebut rafa, maka yang harus antum bayangkan pertama kali tandanya adalah dhammah. At-tilmizul muaddabu mahbubun. At-tilmizul muaddabu mahbubun. Lihat itu ya. Kemudian al-alama al-far'iyah al-alif, ya. Contohnya di situ apa? Fil musanna raf'an. Ya, tanda rafa yang far'i adalah alif bagi isim musanna. Ya, contoh misalnya aqla'ati at-ta'iratan. 2 pesawat sudah terbang atau sudah berangkat. Lihat di situ at-ta'iratani, ada alifnya. Yang terbang di situ siapa? Yang terbang adalah 2 pesawat. Nah, karena 2 pesawat adalah pelaku dari terbang atau berangkat, maka karena dia musanna, tanda rofaknya tidak lagi dhammah, tapi menjadi alif. Ya. Nah, berhubung waktunya sudah habis, maka akan kita lanjutkan di pertemuan di hari selanjutnya, ya. Nah, bagi yang belum paham silakan tanyakan Ustadz ya melalui nomor pribadi Ustadz di WA. Ya, saya tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.